Para suster, frater, bapak ibu, rekan-rekan muda, dan juga teman-teman difabel, Shalom. Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat, penuh sukacita. Senang rasanya mendengar umat begitu ya, sehat, sukacita. Kan tetapi para saudara-saudari, saya hari ini sukacita karena pertama-tama hari panggilan ini di tengah-tengah kita hadir banyak biarawati, para suster, frater. Kita berikan dulu tepuk tangan untuk mereka ini. Dan juga hadir para calon-calon suster dan romo yang tadi mengenakan jubah karmel, jubah biarawati. Saya harap niat-niat baik mereka itu jangan dihalang-halangi ya. Untuk semua orang tua yang punya anak itu atau cucunya, tolong ya Bapak Ibu ya, disetujui loh. Kalau tidak disetujui nanti berurusan dengan romo paroki. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada hari Minggu panggilan ini pertama-tama gereja mengundang kita untuk merenungkan Allah sebagai gembala yang baik. Allah itu luar biasa. Allah itu sungguh-sungguh pribadi Bapa yang baik. Kitab suci menggambarkan Allah itu sebagai gembala. Gembala yang bukan hanya mendidik, bukan hanya mengajar, tetapi juga mendampingi, membina, menuntun. Walaupun umat manusia itu jatuh dalam dosa, Allah sebagai gembala tetap tidak meninggalkan mereka. Sebagaimana dikatakan dalam Injil hari ini, Allah sebagai gembala yang baik itu, Dia mengenal domba-dombanya. Allah mengenal hati kita masing-masing. Dan domba-dombanya kita tentunya sejatinya mengenal Allah dalam hati kita. Mengenal Allah dan mengikuti Allah. Kemudian dikatakan dalam kitab suci hari ini, karena Allah itu begitu mengenal domba-dombanya, mengenal kita, Allah juga mengungkapkan cintanya kepada kita itu dengan cara yang sangat mengagumkan, dengan cara yang tak terbatas. Allah memberikan dirinya untuk keselamatan kita. Saudara-saudari yang terkasih, bila kita ingin menjadi gembala seperti Allah, berhati gembala seperti Allah, kita perlu juga meneladan, kita perlu berusaha untuk memelihara hati yang baik sedemikian ini. Maka kalau hari ini kita merayakan Minggu Panggilan, pertama-tama ini adalah panggilan untuk semua. Seluruh umat, baik kaum awam maupun biarawati, ini adalah panggilan kita bersama. Panggilan untuk menjadi gembala yang baik, seperti Allah yang baik. Sebagaimana para saudara-saudari, setiap orang yang dibaptis dalam gereja Katolik mewarisi Tritugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Penggembalaan itu masuk dalam salah satu dari Tritugas Kristus itu, menggembalakan. Kalau Anda sebagai suami dan istri, Anda menjadi gembala yang baik di tengah keluarga. Untuk pasangan, untuk keluarga. Kalau kita tinggal di komunitas, menjadi gembala yang baik. Di tengah komunitas, tengah gereja, masyarakat, di mana kita berada, tetap kita harus menjadi gembala yang baik. Manusia yang berhati seorang bapa. Saudara-saudari yang terkasih, pada saat yang sama, gereja juga mengajarkan kepada kita bahwa hadir biarawati, mereka terpilih dari kaum awam, dari antara umat beriman. Anda sekalian, mereka berusaha untuk menanggapi panggilan itu lebih istimewa. Maka mereka memilih jalan untuk menjadi seorang biarawati. Mereka berusaha untuk menanggapi secara lebih maksimal panggilan Tuhan itu. Dan biasanya para saudara-saudari, ada banyak cara, bentuk yang dialami oleh biarawati untuk menanggapi panggilan Tuhan itu.
Saya yakin tadi malam sudah banyak mendengar mungkin di lingkungan ya, Bapak Ibu mendengar ya. Bagaimana sharing-sharing pengalaman mereka menanggapi panggilan Tuhan itu. Saya juga mendengar, menarik. Tapi baiklah pada hari ini juga, mari kita mengundang salah satu dari mereka untuk memperkaya permenungan kita hari ini. Saya persilakan Suster, mari silakan membagikan pengalamannya untuk kami. Mari kita Selamat sore Romo, para suster, frater, Bapak, Ibu, orang muda, dan juga anak-anak. Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan berahmat yang diberikan kepada saya untuk menseringkan hidup panggilan saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Suster Margareta dari Kongregasi FDCC, Putri-Putri Cinta Kasih Kanosian, dan saya berasal dari Nusa Tenggara Timur bagian Kupang. Saya awalnya tertarik menjadi seorang suster. Awalnya itu ketika saya melihat jubah suster. Jadi saya sangat tertarik ketika melihat baju suster. Di situ awalnya saya tertarik untuk masuk suster. Dan yang kedua itu ketika guru agama saya bertanya tentang cita-cita, dan di situ saya langsung dengan spontan mengatakan bahwa saya ingin menjadi seorang suster. Dan dulu saya juga sangat terlibat aktif di dalam kegiatan menggereja seperti teman-teman sekarang ya, Miss Dinar, Bina Iman, Legu Maria, dan di situ yang mengajari kami ataupun yang mendampingi kami itu adalah seorang suster. Jadi setiap hari Minggu itu pasti saja saya selalu bertemu dengan suster, jadi saya suka dengan jubahnya suster. Tetapi berjalannya waktu ketika saya di bangku pendidikan SMP dan SMA, panggilan itu hilang. Tapi bersyukur ketika saya kelas 3 SMA, ada beberapa kongregasi yang ke sekolah saya untuk mempromosikan panggilan. Dan di situ muncul lagi panggilan saya. Tetapi itu hanya sesaat saja. Jadi ketika saya tamat SMA, saya bingung saya mau memilih untuk kuliah atau mau menjadi seorang suster. Tapi saya bersyukur karena dari salah satu keluarga saya mengajak saya untuk mengikuti salah satu kursus. Di salah satu asrama, ternyata asrama itu adalah asrama Suster Kanosa di bagian NTT Atambua. Jadi selama setahun saya mengikuti kursus, di situ saya melihat hidup para suster di dalam komunitas. Saya sangat tertarik dengan hidup kekeluargaannya dan juga persaudaraannya. Jadi selama 1 tahun saya di asrama situ, saya melihat bagaimana mereka hidup. Jadi ketika selama 1 tahun saya mengikuti kursus di situ dan saya kembali ke rumah, saya menyampaikan apa yang saya rasakan kepada orang tua saya. Jadi ketika saya kembali ke rumah, saya menyampaikan ke mama saya bahwa saya akan menjadi seorang suster. Dan mama saya serta ayah saya itu tidak menyetujui karena kami itu 3 bersaudara dan saya adalah 1 perempuan. Jadi mereka tidak mengizinkan saya untuk menjadi seorang suster. Tetapi saya bersyukur karena ketika saya keluar dari asrama Suster Kanosian, saya sudah mengambil salah satu nomor dari salah satu Suster Kanosian. Jadi di situ saya sudah selalu menelpon dengan suster itu dan saya selalu bercerita. Jadi saya sepertinya sangat tertarik untuk masuk Suster Kanosa. Jadi di situ selama 3 bulan saya sangat bergulat.
Saya hanya berdoa kepada Bunda Maria dan juga saya yakin bahwa dia akan menyampaikan doa saya kepada putranya. Jadi putranya yang akan menyertai perjalanan hidup saya. Jadi waktu itu saya memutuskan sendiri dan pada waktu saya memutuskan sendiri untuk pergi, saya pun pergi tanpa pamit dari orang tua saya. Jadi saya pergi dan didampingi oleh Suster Kanosian dan mengantarkan saya ke Jakarta, dan ketika saya tiba di Jakarta selama 2 minggu, baru saya menelpon kepada orang tua saya bahwa saya sudah di Jakarta dan saya akan masuk suster. Dan di situ ibu saya menjawab bahwa memang kalau itu pilihanmu, silahkan, kami hanya mendoakanmu. Jadi saya bersyukur bahwa memang awalnya keluarga besar saya sangat menolak, tetapi mereka itu adalah kekuatan bagi saya, mereka pasti mendoakan saya. Sehingga saya bisa setia sampai saat ini. Jadi saya pun mengajak kepada orang muda, ya ketika ada panggilan jangan takut untuk mengambil keputusan. Percaya bahwa Tuhan selalu menyertai perjalanan kita. Jadi saya bersyukur untuk panggilan hidup saya. Di dalam perjalanan hidup saya pasti saja saya selalu mendapat tantangan, cobaan, tetapi saya tidak takut. Karena Tuhan selalu bersama saya dan selalu menyertai perjalanan hidup saya. Terima kasih. Suster, terima kasih sharingnya untuk kita semua. Sangat meneguhkan kami. Dan percayalah suster, di tempat ini ada banyak anak-anak muda. Banyak di paroki. Kita bersyukur kepada Tuhan, banyak di sini anak-anak muda. Sebagai contoh kalau mau lihat ya, sebelah kanan saya itu, kor itu, banyak anak-anak muda di situ. Ini nih yang depan-depan sini nih, di Sedinar juga banyak. Dan di bangku umat juga banyak anak-anak muda kok. Sebelah kiri saya juga banyak. Hanya kita perlu berdoa lebih banyak. Dan juga merayu orang-orang tuanya itu supaya mengizinkan anak-anaknya, ya kan? Saudara-saudari yang terkasih, mari kita syukuri kehadiran biarawati dalam gereja itu. Saya selalu berpikir begini, para saudara, biarawati itu adalah anugerah dari Tuhan yang dipersembahkan, yang dihadirkan di tengah gereja untuk mewujudkan secara lebih nyata wajah gereja yang penuh belas kasihan itu. Coba kalau kita melihat betapa banyak orang yang boleh mengalami kebaikan Tuhan lewat karya-karya biarawan-biarawati itu. Bukan hanya di kota-kota besar seperti di Jakarta, juga di tempat-tempat lain yang susah akses untuk dijangkau. Mereka berkarya di situ di bidang kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Banyak juga di antara mereka yang berkarya di bidang spiritualitas, retret rekoleksi. Berapa banyak orang yang mengalami perubahan, mengalami transformasi dalam hidupnya, karena mereka boleh disentuh oleh Tuhan lewat karya pelayanan mereka ini. Oleh karena itu para saudara-saudari, gereja merumuskan biarawan-biarawati itu sebagai mempelai Kristus. Karena memang mereka mau mendedikasikan hidup mereka seluruhnya hanya kepada Tuhan. Maka kalau anak-anak kita mau memilih jalan ini, itu adalah pilihan yang baik, yang berharga sekali bagi Anda, bagi gereja, dan bagi dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, terlepas dari banyak aspek yang dapat kita renungkan dalam hidup membiara, faktor yang paling utama mengapa orang memutuskan untuk masuk menjadi biarawan-biarawati adalah cinta Tuhan yang istimewa kepada mereka. Mereka sungguh menyadari Tuhan itu mencintai, membuat saya ini istimewa. Istimewa itu bukan diukur dari kesempurnaan, tapi dari keadaan kita apa adanya, disempurnakan perlahan-lahan karena kita mengenal Tuhan. Karena kita mengalami cintanya Tuhan. Lalu karena Tuhan mencintai saya, maka saya berusaha untuk menempatkan Tuhan itu sebagai pribadi yang paling istimewa dalam kehidupan saya.
Maka seringkali dirumuskan cinta Tuhan itu lebih kuat dari segala cinta yang lain. Bukan mau mengabaikan cinta manusiawi semata, bukan. Tapi cinta apapun yang kita realisasikan dalam hidup mengalir dari cinta akan Tuhan. Oleh karena itu buat teman-teman muda sekalian, pada hari Minggu panggilan ini dengarlah baik-baik ya. Bila Anda merasakan getaran cinta dalam hatimu hari ini, bila engkau ingin menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang paling istimewa dalam hidupmu, jangan tutup pintu hatimu. Bukalah pintu hatimu selebar-lebarnya pada Tuhan. Jadilah, tempuhlah jalan yang baik dan suci ini. Jadilah suster, frater, bruder, imam. Imam itu sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Suster, frater, bruder sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Saya selalu terkesan para saudara-saudari ketika saya pergi melayani orang-orang sakit yang membutuhkan perminyakan. Saya merasa bersalah sekali kalau saya belum sampai ke tempat itu, orang itu sudah dipanggil Tuhan. Pulang saya tidak tenang para saudara-saudari. Kadang kita harus menolak, maaf tidak bisa karena bertepatan dengan acara yang lain. Tapi dalam hati merasa bersalah karena kurang imam. Kurang banyak pastornya. Banyak di tempat lain juga umat tidak pernah mendengar pengajaran gereja Katolik. Karena apa? Kurang kunjungan dari biarawati. Bagaimana mau kunjungan? Jumlahnya sedikit, aksesnya susah. Maka para saudara-saudari, jangan batasi dirimu hanya untuk melakukan hal-hal yang biasa-biasa saja. Jalan biarawati ini jalan yang luar biasa. Tempuhlah jalan ini baik dan suci adanya. Saya berharap kelak beberapa tahun lagi dari Meruya ini kami akan mengeluarkan surat rekomendasi untuk masuk ke tarekat tertentu. Amin. Baik untuk masuk suster, frater, menjadi imam dan lain-lain. Semoga para saudara-saudari yang terkasih, kita boleh semakin mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berkarya sebaik mungkin demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati.